Tunggu sampai asap hitamnya hilang. Kang Erik melihat pemandangan di bawah, dan kemudian menatap Qin Yichen. Dengan tatapan itu, dia hampir menulis kata, idiot, di wajahnya. Omong kosong macam apa yang kamu lakukan? Jika asap hitam ini hilang, di mana saya perlu bantuan Anda? Selain itu, metode ini adalah kekuatan lawan dan Olympus untuk ditantang. Bagaimana bisa disia-siakan? Ambil jari kaki Anda dan ketahuilah bahwa ini tidak mungkin. Orang ini, bukankah dia akan datang dan bertingkah seperti luka? Kang Erik memiliki ide berani ini di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Apa ini disebut? Apa yang Anda takutkan? Yang paling ditakuti oleh Kang Erik adalah kehadiran sosok kelas bangsawan yang, dengan mengandalkan rasa hormat Zeus, menunjukkan rencananya. Sekarang itu bagus. Dia tidak perlu khawatir tentang apakah Qin Yichen akan memimpin pasukan sama sekali. Ini jelas idiot. Kang Erik menghela nafas tak berdaya, dan matanya kembali tertuju pada asap hitam di bawah. Dalam benaknya, dia terus memikirkan cara untuk memecahkan asap hitam ini. Tapi Erik Kang tahu bahwa itu hanya pekerjaan yang tidak berguna. Sebelum Qin Yichen datang, dia telah mengerahkan segala cara untuk menemukan kekurangan dalam asap hitam. Tetapi pada akhirnya, dia memikirkan semua cara dan tidak dapat menemukan solusi. Meskipun dia telah meminta bantuan Athena, Dewi Kebijaksanaan, Athena tidak menjawab untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu apa yang dia sibuk. Bahkan Olympus menghadapi musuh yang kuat, dia telah meninggalkannya. Qin Yichen mengabaikan reaksi Kang Erik, dan tiba-tiba berbalik dan memerintahkan sekelompok orang percaya Olympus. Semua orang memperbaiki di tempat, perhatikan untuk waspada terhadap serangan diam-diam dari bawah. Seawal setengah jam, hingga setengah jam, ketika asap hitam menghilang, saya ingin semua orang segera menyerang bersama saya. Di atas adalah perintah militer Kang Erik. Jika kamu melanggarnya, kamu akan dibunuh di tempat. Kang Erik cukup kesal. Mengapa dia mulai merebut kekuasaan sebelum dia menyerahkan perintah kepadanya? Tetapi melihat penampilan Qin Yichen yang tepat, Kang Erik merasa kesal di dalam hatinya. Seketika muncul di depan Qin Yichen, menatapnya. Kapan saya menyerahkan perintah kepada Anda? Qin Yichen tampak tidak bersalah. Hanya di Fang Chai. Pikiran Kang Erik berdengung. Bakat taring. Bagaimana sesuatu seperti perintah dan kekuasaan bisa diajarkan kepada orang lain dengan begitu santai? Bahkan jika Anda memikirkannya dengan kuku Anda tahu bahwa Anda tidak dapat membuat keputusan seperti itu. Antara Qin Yichen dan Kang Erik, dia menjelaskan dengan sabar dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Apa yang kamu katakan tadi? Selama aku memberikan solusi, aku akan memberikan perintah kepadaku. Setelah pengingat Qin Yichen, Kang Erik tiba-tiba sadar kembali, seolah-olah ada hal seperti itu. Dia mengulurkan tangannya ke Qin Yichen. Hati cukup enggan. Perintah sudah diserahkan kepada Anda. Bagaimana dengan solusinya? Kang Erik memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Mungkin, ini karena penguasa cahaya takut setelah dia membuat rencana. Dia mengambil idenya dan berpura-pura menerima pujian. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Seperti yang diharapkan dari seorang udik desa, pemikirannya benar-benar fana. Saya bahkan tidak memikirkannya. Manakah dari orang percaya yang dipilih oleh Olympus yang bukan orang kuat sendiri? Siapa yang bukan jenius yang bisa melakukan keajaiban? Apakah mereka masih membutuhkan kredit kecil ini? Jelas tidak diperlukan. Untuk membuatnya lebih kasar, bahkan ksatria terburuk di bawah Zeus memiliki kekuatan dan reputasi jenius top di bidang bintang. Penguasa cahaya ini terlalu picik. Bukankah yang terpenting dalam perang ini adalah mengalahkan musuh dan mengembalikan Olympus menjadi normal? Selama Anda berpartisipasi di dalamnya, Anda akan bisa mendapatkan hadiah dari Lord Zeus. Dan ketika Anda secara pribadi ditunjuk oleh Lord Zeus, Anda telah menerima sebagian dari hadiah itu. Reputasi ini tidak mempengaruhi minatnya. Mundur 10.000 langkah. Apa gunanya reputasi? Apakah mungkin membiarkan orang lain menjadi ringan ketika dihancurkan? Kang Erik hanya memutar matanya. Jika bukan karena perintah Zeus, dia benar-benar ingin naik dan meninju kepala Qin Yichen. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengenali dengan mencubit hidungnya. Aku butuh trikmu. Aku harus yakin kamu bisa membawa mereka menuju kemenangan. Tapi aku tidak meminta apa-apa lagi. Tidak peduli orang macam apa Qin Yichen itu. Tidak peduli rencana macam apa yang dia miliki. Selama dia berbicara dan dia pikir itu layak, tidak akan ada masalah. Qin Yichen juga memandang Kang Erik, sedikit mengernyit. Apa yang kamu katakan adalah selama kamu memberikan rencanamu untuk letak, kamu akan menyerahkan perintah itu kepadaku. Ini yang kamu katakan. Apakah kamu ingin kembali dan menyesalinya? Erik Kang hampir muntah darah oleh pertanyaan retoris Qin Yichen. Kakak laki-laki. Ini bukan yang saya inginkan. Menekan kemarahan di hatinya, Kang Erik menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menjaga kedamaian batinnya. Hah, bagus. Aku memintamu sekarang atas nama prajurit bawahan. Jika ada cara untuk mengalahkan musuh, aku juga bisa bersiap dengan orang-orang percaya. Qin Yichen mengangguk. Ada jalan, tapi kurasa kau tidak akan percaya. Wajah Qin Yichen serius,
dan ketika dia melihat Dukang Erik, matanya penuh keraguan. Tampaknya dia khawatir apakah kata-katanya dapat memainkan peran yang dia harapkan. Melihat mata Qin Yichen lagi, sepertinya dia khawatir dia tidak akan mengerti strateginya. Hati Dukang Erik berkedut. Memang benar bahwa Qin Yichen telah memberi saya ide sebelumnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak mengerti strategi Anda sama sekali, kan? Apakah perlu memasang wajah bau seperti itu? Memerintahkan tentara untuk mengepung dan menekannya, dan bertarung sendirian, adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Tepat ketika Dukang Erik memfitnahnya, Qin Yichen sedikit mencondongkan tubuh ke arahnya. Kau benar-benar ingin tahu? Dukang Erik mengangguk cepat. Kehidupan dan kematian begitu banyak orang percaya adalah hal yang paling penting. Dia perlu menentukan dari keputusan Qin Yichen berapa persentase kerugian orang-orang percaya ini. Meskipun perintah diserahkan kepada Qin Yichen, dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa jika pertempuran gagal, dia harus menanggung konsekuensinya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa Dukang Erik tidak peduli dengan masalah ini. Tepat ketika Dukang Erik ragu-ragu untuk sementara waktu, Qin Yichen berpura-pura merenung, tampak ragu-ragu untuk berbicara. Sebenarnya, cara untuk menghentikan permainan ini sangat sederhana, karena menurut Anda semuanya terlalu rumit. Erik Dukang tidak bermaksud bercanda ketika melihat Qin Yichen, dan dia langsung tertarik. Memikirkan hal-hal rumit, ada banyak hal yang tidak dapat menemukan jawabannya bagaimana jika benda ini benar-benar master legendaris Sabi. Tepat ketika Dukang Erik memandang Qin Yichen dengan penuh harap, menunggu rencananya. Sebuah kata yang akrab muncul. Tunggu saja asap hitamnya hilang. Kenapa repot-repot? Pada saat itu, Dukang Erik menatap Qin Yichen dengan kosong dan ingin berdebat, tetapi tidak dapat berbicara.